warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devlinda Kurniawati dari Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran kelas 5 SD, tema 9, benda-benda di sekitar kita. Oke, kali ini saya akan menjelaskan subtema 3, yaitu manusia dan benda di lingkungannya. Di dalam subtema 3 ini terdapat 5 mata pelajaran. Yang harus dipelajari adalah PKN, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan SBDB. Di dalam PKN itu sendiri terdapat 4. Apa yang harus kita pelajari? Yang pertama, mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menampilkan sikap jujur pada penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan di bidang sosial budaya. Yang ketiga, menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Yang keempat, menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Untuk yang IPS ada 2. Yang pertama, menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial, budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Kemudian untuk yang Bahasa Indonesia ada 2. Yang pertama, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Yang kedua, memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Untuk yang IPA ada 2. Yang pertama, mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, zat tunggal atau campuran. Yang kedua, melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusun dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang SBDP ada 2. Yang pertama, memahami karya seni rupa daerah dan membuat karya seni rupa daerah. Oke, masuk ke pembelajaran yang pertama. Di dalam pembelajaran pertama ini mengharapkan siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, percaya diri, dan bekerja sama. Oke, sekarang masuk ke materi pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama, iklan media cetak. Iklan media cetak sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, seperti di koran, majalah, atau surat kabar, bahkan di media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, dan memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau orang banyak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian tujuan dari pembuatan iklan itu sendiri ada 5. Yang pertama, memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu barang atau jasa. Yang kedua, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu barang dan jasa. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu barang dan jasa yang diiklankan. Yang keempat, memberikan informasi tentang barang dan jasa. Yang kelima, menarik khalayak ramai untuk membeli barang dan jasa. Berdasarkan bentuknya, iklan dibagi menjadi 2. Yang pertama, iklan baris. Yang kedua, iklan kolom. Apa sih itu iklan baris? Iklan baris adalah iklan kecil berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Berikut ini adalah contoh iklan baris. Apa sih itu ciri-cirinya iklan baris? Yang pertama, terdiri dari 2-3 baris saja. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi yang penting saja. Biasanya ditulis dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Yang keempat, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Yang kelima, dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. Yang keenam, tidak menggunakan ilustrasi grafis. Yang ketujuh, biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Yang kedua adalah iklan kolom. Apa sih itu iklan kolom?
Iklan kolom adalah iklan yang pembuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari surat kabar. Ini adalah contohnya. Apa sih itu ciri-cirinya? Yang pertama, terdiri atas ilustrasi atau gambar atau foto atau bagan dan kata-kata. Yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris, bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Yang ketiga, berisi penawaran, ajakan, dan rayuan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi pemberitahuan, misalnya berita pernikahan, berduka cita, dan ucapan terima kasih. Oke, masuk ke mata pelajaran IPA. Ada zat tunggal dan campuran. Apa sih itu zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal di dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Apakah itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Contohnya, besi, emas, belerang, aluminium, nitrogen, tembaga, perak, seng, nikel, dan oksigen. Kemudian, apa itu senyawa? Senyawa adalah zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Sebagai contoh air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Yang kedua ada campuran. Apa sih itu campuran? Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Contoh campuran dalam kehidupan sehari-hari misalnya air gula, air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, dan lain sebagainya. Masuk ke pembelajaran yang kedua. Pembelajaran kedua ini mengharapkan siswa memiliki sifat percaya diri, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Sekarang masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Unsur-unsur iklan. Ini ada contohnya. Nanti saya akan kasihkan di sini. Nih, yang pertama ada judul. Judulnya itu yang ini, aneka olahan ikan. Nah, itu merupakan judul. Terus yang kedua subjudul. Subjudul itu adalah penjelas. Yang di bawah ini, praktis dalam penyajian, cukup digoreng, dikukus, atau direbus, dapat juga sebagai campuran sup, capcay, nasi goreng, dan lain-lain. Yang ketiga, ada gambar. Ada gambar yang sangat jelas di situ. Kemudian ada isi. Isinya ini ada gambar, ada nugget stick, bakso bintang, bakso stick, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada nama atau yang dapat dihubungi, penjual yang dapat dihubungi. Masuk ke mata pelajaran IPA, ada campuran homogen dan heterogen. Campuran bedakan menjadi dua, homogen dan heterogen. Apa sih itu homogen? Campuran homogen? Campuran homogen adalah gabungan beberapa zat dicampurkan dan zat-zat tersebut terlarut sempurna serta tidak menghasilkan endapan. Contohnya, larutan garam tersusun dari garam dan air. Kemudian larutan sirup tersusun dari sirup dan air. Kemudian yang kedua campuran heterogen. Campuran heterogen adalah gabungan beberapa zat dicampurkan dan zat-zat tersebut tidak terlarut sempurna sehingga menghasilkan endapan. Contohnya, larutan campuran serbuk kopi dengan air. Yang kedua, campuran air dan minyak. Yang ketiga, campuran air dan pasir. Yang terakhir, campuran air dan tepung. Kemudian ke mata pelajaran SPDP, seni rupa daerah. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah merupakan salah satu cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Ciri-ciri karya seni rupa daerah yang pertama,
bersifat kedaerahan. Yang kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah, meliputi mengandung simbol-simbol dan bermakna, seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari. Kemudian dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Kemudian ciri yang ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografis suatu daerah dan corak seni tradisional masyarakat setempat. Fungsi karya seni rupa daerah dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi individu dan fungsi sosial. Apa itu fungsi individu? Fungsi individu seni rupa daerah adalah sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka, dan marah. Selain itu, karya seni juga sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan juga teknik. Kemudian fungsi sosial. Apa sih itu fungsi sosial? Fungsi sosial seni rupa daerah antara lain sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, sebagai media komunikasi, dan sebagai media keagamaan. Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Apa sih itu seni rupa murni? Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi. Contohnya adalah lukisan dan patung. Kemudian seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap memperlihatkan segi keindahan. Contohnya seni rupa terapan adalah batik, ukiran kayu, gerabah, anyaman, dan lain sebagainya. Masuk pembelajaran yang ketiga. Dalam pembelajaran ketiga ini, mengharapkan siswa memiliki sifat rasa ingin tahu, percaya diri, toleransi, dan bertanggung jawab. Sekarang saya akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia, isi iklan media cetak. Berdasarkan isinya, iklan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Yang kedua, iklan penawaran. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Oke, saya akan bahas satu persatu. Iklan pengumuman atau pemberitahuan. Contohnya di sini. Iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal, misalnya iklan duka cita dan iklan reuni alumni sekolah. Yang kedua, iklan penawaran atau niaga. Ini contohnya. Iklan penawaran yaitu iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu. Iklan penawaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, iklan penawaran barang atau produk. Misal, iklan sepatu, pakaian, handphone, dan sepeda motor. Yang kedua, iklan penawaran jasa. Misalnya, jasa ojek online, iklan klinik atau tempat pengobatan, dan iklan jasa pengantaran barang. Yang ketiga, ada iklan layanan masyarakat. Ini contohnya. Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal, misalnya larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, dan lain sebagainya. Kita pelajaran PPKN, perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bersatu. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Salah satu usaha untuk mendukung dan mewujudkan persatuan bangsa adalah membiasakan diri dengan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, dan negara. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan lingkungan rumah adalah makan bersama keluarga, saling membantu dalam tugas rumah, berolahraga bersama keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian di lingkungan sekolah ada menghormati guru, menolong teman yang terkena musibah, bekerja sama membersihkan sekolah, dan belajar kelompok menyelesaikan tugas. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Perilaku yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat adalah yang pertama, menghormati, menghargai, dan hidup rukun dengan tetangga. Yang kedua, membantu teman yang terkena musibah. Yang ketiga, ikut serta dalam gotong royong atau kerja bakti.
Yang keempat, ikut partisipasi dalam kegiatan ronda malam. Yang kelima, ikut berpartisipasi dalam pemilihan pengurus RT dan RW setempat. Yang keempat, di lingkungan negara. Perilaku yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkup negara adalah menghargai dan menghormati kebudayaan daerah lain. Yang kedua, ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh negara. Sekarang masuk ke mata pelajaran IPS, kegiatan ekonomi. Setiap orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan seseorang, perusahaan, organisasi, maupun masyarakat untuk memproduksi barang atau jasa maupun mengonsumsi barang atau jasa tersebut. Kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh seseorang, namun juga dilakukan oleh perusahaan, organisasi, pemerintah, bahkan negara. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, produksi. Produksi merupakan kegiatan menambah kegunaan suatu benda. Produksi juga berarti menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian yang ketiga, konsumen. Konsumen adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Ini tadi penjelasan dari saya. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.